Saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, sudah ada nama capresnya. Kemudian nama cawapresnya siapa kira-kira Bang? Apakah dari PDIP juga atau mungkin dari nama-nama lain yang juga punya elektabilitas yang cukup unggul? Tentu ya ini masih terbuka dalam arti bahwa eh, pembicaraan artinya dalam perkembangan ke depan apakah ya di dalam kerjasama dengan partai-partai yang lain itu ya ada kesepahaman di dalam melihat tantangan-tantangan bangsa ini ke depan dari platform politik yang bisa kita bangun bersama dan siapa ya calon yang ya bisa mendampingi dan kemudian ya bersama-sama dengan Pak Ganjar memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini akan menjadi ukuran gitu bagaimana penentuan daripada calon wakil presiden itu gitu. Dalam arti di sini ya tentu faktor bagaimana punya pandangan yang sama, punya visi yang sama tentang bagaimana menjaga bangsa ini ke depan, kemudian juga bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres. Sehingga faktor tadi, misalnya tadi Mas Toto sampaikan, faktor elektabilitas bahwa apakah calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar itu juga akan ikut mendongkrak Mas Ganjar di dalam proses kontestasi ini tentu penting untuk menjadi pertimbangan. Sehingga dengan demikian ketika mengusung ini kita mempunyai chance yang besar untuk memenangkan kontestasi ini tentunya. Baik, kita ke Mas Toto. Dari sekian banyak nama yang beredar Mas untuk menjadi pasangan, baik itu Ganjar, Anies dan juga Prabowo, mana yang memiliki kans kuat untuk mendongkrak mereka tetap berada di atas angin? Iya, pertama sebenarnya mumpung ada Bung Andre ya, saya harus berikan apresiasi terlebih dahulu lah. Apa yang dilakukan PDI Perjuangan saat ini kalau kita bicara konstelasi politik menjadi game changer politik. Karena simplifikasi yang dilakukan oleh beberapa amatan terkait Ibu Mega akan tanda kutip seperti memiliki ego politik besar, akan lebih mengarah kepada trust-nya saja, lalu kemudian tidak mendengar aspirasi publik atau data-data survei, ternyata sudah terbantahkan. Yang kedua, saya pikir kehadiran Pak Jokowi itu juga bahkan terlihat ya, sampai di background-nya itu udah ada Pak Jokowi selain Ibu Mega dengan Bung Karno. Artinya ada hal lain yang kemudian ingin ditunjukkan oleh PDI Perjuangan, regenerasi dan garis koordinasi, walaupun memang kekuatan terpusat pada Ibu Mega, tapi juga itu diversifikasi dengan kekuatan politik lain termasuk Pak Jokowi. Itu yang kemudian menyebabkan situasi tadi itu bisa menjadi game changer politik. Ketika ada simbol kuat Ibu Mega dengan Pak Jokowi satu suara, itu kekuatan besar politik ya. Bukan hanya Ganjar elektabilitasnya tinggi, partainya juga tertinggi, tapi simbol restu dari Pak Jokowi juga itu membuat kemudian ini bisa menjadi game changer. Nah, balik ke pertanyaan tadi mengenai wakil, saya pikir akan bergantung pertama dari berapa banyak pasang. Kalau kita berbicara dengan prediksi ideal, yang maju adalah 3 orang terkuat, Mas Ganjar, Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Hipotesanya sederhana, calon wakil terkuat itu adalah sosok yang memiliki kekuatan elektoral di daerah-daerah yang capresnya agak lemah. Misalnya Mas Ganjar, karena sangat kuat di Jawa, cenderung dia akan membutuhkan sosok yang bisa menutupi kelemahan suaranya di Sumatera atau misalnya di Jawa Barat. Di situ ada nama seperti RK atau nama Sandiaga Uno. Sementara untuk Mas Anies ada kecenderungan karena dia lemah di Jawa, padahal itu basis terbesar pemilih, dia cenderung harus bisa mendapatkan sosok yang bisa memecah suara Ganjar atau Pak Prabowo di Jawa. Di situ ada nama Bukoviva misalnya. Dan untuk Pak Prabowo ini yang menarik ya, Pak Prabowo ini punya kekuatan yang cenderung sekarang berimbang antara kekuatan beliau dengan investasi politiknya yang cenderung anti Jokowi dari 2 pemilu, dengan sekarang sudah mulai sedikit mendapatkan sebagian pemilih Jokowi. Di satu sisi Pak Prabowo lebih bisa elastis, tapi juga di sisi lain akan bergantung pada kedepannya Pak Prabowo ini akan lebih banyak menggarap apakah suara antitesis anti Jokowi seperti yang ditunjukkan dalam 2 pemilu sebelum, atau dia akan fokus kepada barisan pemilih Jokowi sebagai segmen baru. Itu akan lebih sulit untuk diterka sosok yang bisa dianggap cocok dengan Pak Prabowo. Oke, tapi begini, kalau berbicara soal Pak Prabowo singkat saja Mas Toto,
Pak Prabowo juga kita lihat akhir-akhir ini cukup dekat dengan Pak Joko Widodo. Sementara tadi ketika dideklarasikan Pak Jokowi dan Bu Mega hadir di sini. Apa mungkin pesan yang nanti ditangkap oleh publik mengenai hal ini? Ya, saya pikir kalau kita tadi perhatikan statement dari Pak Jokowi kan jelas ya terkait dengan harus ada suksesi kepemimpinan berdasarkan aturan. Tetapi jangan sampai kemudian arah perjalanan bangsa belok gitu ya. Artinya Pak Jokowi jelas di situ memberikan sebuah positioning dia akan mendukung orang yang ingin meneruskan legasinya. Ya. Dalam konteks barisan koalisi di situ ada nama Pak Prabowo dan ada nama Mas Ganjar. Walaupun tadi kemudian ada sentuhan personal yang diberikan oleh Pak Jokowi menurut saya ketika berbicara mengenai Ganjar ini orangnya dekat dengan rakyat, turun langsung dan sangat ideologis. Saya pikir itu sebuah pujian yang sifatnya personal. Lalu kemudian juga kita lihat mereka balik bareng ke Solo kalau kita lihat info yang beredar gitu ya. Jadi salah satu keunggulan Ganjar dalam image mengenai pertanyaan publik siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi adalah kebetulan mereka berasal dari satu partai dan momen seperti tadi itu hanya bisa didapatkan oleh Ganjar, sulit untuk bisa didapatkan oleh Pak Prabowo karena mereka tidak berasal dari satu partai yang sama. Terima kasih banyak Mas Toto dan juga Bang Andreas sudah bergabung di Kabar Petang. Kabar Petang akan kami lanjutkan usai kita simak terlebih dahulu jelang berbuka berikut ini.